Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tentang pendidikan anak menurut Al-Quran dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum kita lanjutkan, pertanyaan sama Gus Imam dulu ini. Boleh kencing dengan berdiri Mas Imam? Boleh kencing dengan berdiri? Tergantung situasi. Tergantung situasi. Situasi enak, lagi punya duit, kencing dengan berdiri gitu. Maksudnya situasi piye? Tergantung dengan kondisi tempatnya. Kondisi tempatnya, ya. Kalau tempatnya nyaman, dengan duduk. Kalau nyaman, kalau nggak nyaman, maksudnya nyaman itu piye? Tempatnya Agak lebar, terus nggak nggak sempit. sempit. Itu dengan duduk. Berarti kalau tempatnya sempit, itu dengan berdiri gitu ya. Dari mana perincian itu? Dari mana perinciannya itu? Lah itu. Sampean Mas, piye? Boleh toh kencing dengan berdiri? Enggak boleh, harus dengan duduk. Sampean? Dilihat muncratnya. Kalau muncratnya aman yang mana? Kalau di tempat keras tuh biasanya Mendingan duduk. Soalnya muncratnya gak sepiro. Kalau tempatnya gembuk, kayak lempung no? Oh berdiri. Khairan insyaallah. Jadi masalahnya itu ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengharuskan duduk dan ada yang membolehkan berdiri. Bagi yang berpendapat harus duduk karena beralasan dengan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, man qala anna Muhammadan bala qa'iman faqad kadzaba. Siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu kencingnya dengan berdiri, maka dia telah berdusta. Dipahami dari sini berarti Nabi itu selalu kencingnya dengan duduk. Bagi yang mengatakan itu boleh karena beralasan dengan hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu Indal Bukhari, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bala fi subatati qaumin qaima. Nabi itu kencing dalam keadaan berdiri di tempat sampahnya kaum. Ini dalil menunjukkan Nabi itu apa? Kencing dengan berdiri. Nah, bagaimana cara mengkompromikan antara ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan hadis Hudzaifah? Kalau main akal-akal sih gampang, itu kan ucapannya Aisyah gitu ya. Ini kan hadis gitu kan. Tapi secara usul fikihnya Aisyah radhiyallahu taala anha ngomong semisal itu
adalah sesuai pengetahuannya. Itu yang diketahui oleh Aisyah. Aisyah nggak pernah lihat Nabi itu kencingnya dengan berdiri. Itu sepengetahuannya Aisyah, tidak meniadakan Nabi itu di tempat yang lain, di waktu yang lain, di rumah yang lain, Nabi itu kencingnya dengan berdiri. Dari sini muncul kaidah man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Yang ngerti adalah hujjah bagi yang tidak ngerti. Jadi secara aturan mainnya, pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh kencing dengan berdiri itu pendapat yang paling kuat. Tidak berarti nggak boleh. Cuma pembahasan yang kedua, mana yang lebih afdol, duduk ataukah berdiri? Kalau setelah kita bahas bahwasanya kencing dengan berdiri itu boleh, laki-laki atau perempuan tidak ada masalah, karena Nabi pernah kencing dengan berdiri, maka bolehnya atau kencingnya Nabi dengan berdiri itu menunjukkan boleh. Cuma mana yang lebih afdol? Nah, sing apik iki piye? Duduk apa berdiri? Kaya wong Tuban iki ngagle iki ngadeg kabeh kowe. Soale weruh ini nang pinggir laut ngadeg kabeh iki. Hah? Kalau antum secara pribadi duduk atau duduk? Nggak pernah berdiri ya? Oh, terkadang berdiri gitu ya. Tapi kan kalau ditanya mana yang lebih afdol, jawabannya persis yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, dan juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga Nawawi dalam Syarah Muslim dalam kitab Majmu' juga. Beliau mengatakan melihat kondisi tempat. Ya, melihat kondisi tempat. Kalau tempatnya itu aman dengan berdiri, ya berarti dengan berdiri. Kata tempat itu aman. Aman maksudnya itu muncrate, Pak. Muncrat. Jadi untuk lihat apik dan tidak apik itu dilihat dari dua sisi. Muncratnya, kedua terbuka auratnya. Itu harus dilihat, Pak. Sedangkan kalau di luar itu bagusnya itu berdiri apa duduk. Niku harus dipertimbangkan muncrate apa kencingi dan buka aurate. Kenapa kok dijadikan dua poin ini? Berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbasin, marron nabiyyu alaihi salatu wassalam bi qabraini. Nabi itu pernah melewati dua kuburan. Kuburan itu yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabirin. Dua kuburan ini disiksa oleh Allah, dan disiksanya itu bukan perkara besar. Bukan perkara besar ini ada dua penilaian. Ada yang mengatakan sebenarnya besar, cuma digawe remeh oleh manusia. Dan ini yang mendekati kebenaran insya Allah. Jadi dua perkara ini, disiksanya dua kuburan ini karena perkara besar, cuma dianggap enteng oleh manusia. Maka yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabirin. Dua orang ini disiksa oleh Allah dengan siksaan yang tidak dianggap oleh manusia itu berat, akan tetapi sebenarnya adalah berat. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, dua riwayat datang, fakana la yatanazzahu, dia tidak bersih dari kencingnya. Artinya ketika dia istinja itu nggak bersih. Berarti permasalahannya kenapa disiksa? Karena najis. Ada yang kedua, wa kana la yastatiru minal bauli. Riwayat yang kedua, dia itu tidak memakai tabir ketika kencing. Jadi ketika kencing itu saenake dhewe. Pokoknya sepenting apa? Metu gitu, Pak. Enggak dilihat iki buka aurat apa enggak buka aurat itu. Nah, perbuatan dua perkara ini
satu perkara digabung jadi satu ya, yaitu tidak bersih ketika istinja. Yang kedua, apa yang kedua? Tidak nutupi aurat ketika kencing. Ini dua perkara dianggap remeh oleh manusia. Dianggap remeh oleh manusia. Padahal ini perkara besar. Perkara besar. Jelas ya? Ini pertama. Yang kedua, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang kedua itu berjalan ke manusia dengan membawa namimah. Namimah itu apa? Naqlu kalamin nas ilal ghairi li ajril ifsad. Jadi dia datang ke satu orang ke orang yang lain memberitahukan, itu tujuannya untuk merusak hubungan. Nah, dua perbuatan ini dianggap remeh oleh manusia, sehingga orang tadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Jadi untuk mengatakan mana yang paling bagus, apakah kencingnya dengan duduk ataukah dengan berdiri, melihat dua keadaan tadi. Keadaan yang pertama apa? Melihat muncrat dan enggak bersihnya, yang penting kencingnya itu. Yang kedua karena apa? Iya, tidak menutupi aurat ketika kencingnya. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Jadi begitu ya cara jawabnya ya. Jadi gimana? Boleh Pak ya kencing dengan berdiri ya? Boleh, tapi hati-hati, ojo diketok-ketok wong ya. Aja diketok-ketok wong. Aurat itu kok dikatakan aurat itu, ahlu bahasa mengatakan aurat itu apa namanya? Arun alaika, jelek kalau itu dibuka, itu namanya dikatakan aurat. Aurat itu dari aro, yauru, auron, auratan. Jadi elek kalau itu dibuka. Jadi itu definisi aurat secara bahasa. Jadi kalau dibuka diketono wong itu adalah elek. Tapi menungso iki digewe sembarangan, digewe biasa wae. Padahal ya malu kita ini sudah hilang. Malu kita ini sudah hilang. Hilang atau memang kemana ini? Tergadekan di tempat penggadean ini. Ya, jelas insyaallah. Soal kedua, Gus Imam, kalau sikatan pakai kaki atau pakai tangan? Pakai tangan ya. Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Amir, kalau sikatan pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan? Kanan ya, semua sepakat kanan ya. Sampean kanan atau kiri? Muhammad, orang kaki kiri ya? Kanan ya, masya Allah. Apa alasan antum kalau pakai kanan? Apa yang jadi alasan antum? Oh, karena kebiasaan ya. Dalil itu kebiasaan, dalil kebiasaan. Dan mungkin rata-rata kok orang yang sikatan itu pakai tangan kanan, rata-rata gitu kan. Nah, kira-kira alasannya apa kira-kira ya? Sunnah. Oh, sunnah piye? Nah, saiki gosok gigiku membersihkan kotoran atau apa ya? Nah, ya kan tergantung niatnya. Ya ora lah. Saiki gigi itu kamu gosok itu untuk tujuannya apa? Membersihkan toh? Iya kan? Nah, dari sini sih masih ada perselisihan di antara para ulama terkait dengan sikat gigi itu pakai tangan kanan apa tangan kiri ya.
ngapain diperselisihkan kan? Zaman dulu kan orang sikat gitu kan. Orang ngono masalahnya ke arah disamakan dengan siwak. Disamakan dengan siwak. Sebagian berpendapat bagus kalau siwak itu pakai tangan kanan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah condong siwak itu memakai tangan kiri. Dan ada riwayat dari Imam Ahmad condong pakai tangan kanan. Sebagian berpendapat wakilahuma jaiz, kedua-duanya itu boleh. Cuma kita lihat dulu apa yang menjadi alasan bagi yang pakai tangan kanan dan apa yang menjadi alasan pakai tangan kiri. Bagi yang mengatakan itu adalah pakai tangan kanan karena siwak itu adalah sunnah. Kalau siwaki lo ya, karena siwaki itu sunnah. Jangan lihat membersihkannya. Dat siwaki itu adalah sunnah. Karena sunnah berarti kan apik. Maka digunakanlah pakai tangan kanan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana nabiyyu alaihi salatu wasalam yujibu tayammunu fi tanaulihi wa tarjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kulli. Menyenangi kepada Nabi selalu menggunakan yang kanan dalam segala urusannya dan di dalam apa? Bersuci, pakai sandal dan bersisir. Itu selalu Nabi menggunakan apa? Pakai tangan kanan. Nah, jadi karena itu urusan ibadah, maka siwak itu pakai apa? Pakai tangan kanan. Sebagian yang berpendapat pakai tangan kiri tidak melihat siwaknya, tapi fungsi siwaknya. Karena fungsi siwak itu adalah apa? Membersihkan kotoran itu ya, membersihkan kotoran. Nah, bab membersihkan kotoran itu apa elek? Maksudnya bukan apa elek. Perkara baik, perkara yang menjijikkan atau enggak? Nah, kalau itu babnya menjijikkan berarti apa? Afdhaliyahnya pakai kaki. Yang pakai yang kiri, pakai yang kiri. Nah, itu sisi alasannya, Ya, masing-masing punya sisi pandang masing-masing. Tapi saya pribadi lebih condong ke arah itu adalah jangan lihat siwaknya, tapi lihat apa? Lihat fungsi dan fungsinya. Lihat. Nah, apalagi pakai sikat gigi. Dat sikat gigi dengan siwak berbeda loh ya. Maka tentunya kalau lebih anu lagi, kalau sikat gigi ya lebih baiknya pakai apa? Pakai tangan kiri. Karena itu terkait dengan membersihkan kotoran. Nah, membersihkan kotoran, nah kayak pas kencing megangi zakar itu pakai tangan kiri atau tangan kanan? Kiri. Kenapa pakai tangan kanan? Kenapa? Ya pertama karena nggak boleh ya bulan ahadukum wa huwa yumsiku dzakarahu biyamini. Ora oleh tenan-tenan kalau Anda itu kencing dan Anda memegang dengan tangan kanannya. Ibnu Hazm mengatakan hadza yufidu tahrim. Haram, Pak, kalau pas kencing jenengan megangi dengan tangan kanannya. Sebagian mengatakan karena kanan itu harus pakai perkara yang baik. Ini lagi kencing kamu pegangi dengan tangan kanannya, nggak pas lah. Sesuatu yang menjijikan yang keluar itu kan menjijikan tuh. Itu pase dan dakar itu tempat yang selalu kotor. Tempat yang selalu kotor harusnya pakai tangan kiri. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wasallam membimbing
untuk pakai tangan kiri, pakai tangan kiri. Nah, begitu pula di dalam sikat gigi ini berarti apa ya, Pak? Nah, cuma belum terbiasa. Karena harus terbiasa kan jadi apa? Jadi enak. Nah, sikat gigi itu menurut syariat itu diosor-osor ini atau atas bawah, nggak usah kedokteran dulu ya. Menurut syariat. Lurus atau gini-gini, lurus ke atas apa? Lurus kayak, ya lurus gini loh. Atas bawah, Muhammad atas bawah. Apa alasannya? Apa alasannya sampean? Oh ngono, rata ini. Layak sarang ini. Atas bawah ngono. Oh. Ngene iki KP lah ya. Dibahas oleh para ulama loh. Begini ataukah kanan dulu baru kiri atau piye kan gitu orang dibahas oleh para ulama. Gus Imam piye? Lurus saya. Apa alasan saya lurus? Kebiasaan dari itu. Oh, karena kebiasaan dari kecil ya. Oh, no. Ilmu kebiasaan wis piye. PR ya. Intinya kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu', lam yasih anin nabi, tidak sah datang dari nabi cara secara khusus di dalam bersiwak. Walaupun sebagian madhab itu menganjurkan atas bawah, tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi lam yasih, nggak ada yang sah. Artinya nggak ada sah keterangan dari Nabi bersiwak itu dari mana dulu, itu nggak ada keterangannya. Kalau nggak ada keterangannya sama aja dengan apa, sikat gigi, berarti nggak ada keterangan. Nah kalau secara syariat nggak ada keterangan, berarti tinggal ngikut keterangannya dokter mana yang lebih bagus menurut kedokteran. Nah, menurut kedokteran gimana, Mat? Ya Masya Allah. Dokter sapa iki cah? Ora Amir. Jadi Amir, dokter Amir. Khair insyaallah. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Dokter Amir ya. Kita masih pembahasan pendidikan anak. Terakhir kemarin kita bahas ya, hendaknya di rumah itu disucikan, dibersihkan dari perkara-perkara maksiat ya, perkara-perkara maksiat dan seterusnya. Sekarang yang nomor lanjutannya adalah tahsinul baiti bil Qur'ani wal adhkari was sholati fihi. Tahsinul bait itu membentengi rumah. Rumah itu butuh dibentengi. Bil Qur'ani, dengan dibacakan Al-Qur'an, wal adhkari, dan zikir-zikir, was sholati fihi, dan digiwi sholat. Jadi apa hubungannya, Pak? Kan pendidikan anak kok malah jogo rumah gitu kan? Ada kaitannya. Karena pendidikan anak itu kan di rumah. Ya kan? Ketemunya anak itu kan di rumah. Apalagi umur berapa tadi kemarin? Umur yang masih belum 7 tahun. Ini umur masih belum 7 tahun, Pak. Berarti seusia TK ya. TK ya, PAUD ya, masih PAUD malahan. Iya masih PAUD, masih bocah. Berarti kebanyakan waktu adalah di rumah. Nah, kalau pendidikan di rumah
otomatis rumahnya disterilkan dulu. Sterilkan kemarin dari maksiat, alat musik, TV dan seterusnya itu kan. Itu sterilkan dulu. Piye? Seorang TV ini ora. Nah, seorang TV ini wis piye? Nah, ngaji kemarin ora dibahas iki piye? Oh, Bapak ya. Nah, ini steril gak iso sterilkan piye, Pak? Wong apa jenenge pendidikan anak terus ana gangguane. Ya repot to piye carane. Ya ora mlebu iki. Nah, iki sekarang poinnya apa sekarang? Bentengi rumah, Pak. Bar disterilkan, omahe disterilkan dari apa? Maksiat-maksiat iku. Nah, sekarang rumahnya dibentengi. Dibentengi teko dibentengi dengan apa? Bacaan Al-Qur'an, zikir pagi dan sore, digiwi salat. Itu pembentengannya itu. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, minal umuri al-mu'inati, perkara-perkara yang iso membantu ala tarbiyatil abnai, di dalam pendidikan anak adalah taksinul baiti, membentengi rumah. Jadi membentengi rumah dengan Al-Quran, dengan zikir dan sholat, itu perkara sing iso membantu di dalam pendidikan anak. Kenapa kok begitu? Fa inna tilawatal Qur'ani, maka sesungguhnya bacaan Al-Quran, laha, pada bacaan Al-Quran itu memiliki atharun azimun, memiliki pengaruh yang besar fi tafsiril baiti. Apa pengaruhnya? Membentengi rumah minasyayatini, dari seton-seton. Nah, omahe ora tau diwacana Al-Qur'an, Pak. Sing disetel dangdutan ae. Pek piye seton gak melbasar saser terus setane mlebu terus. Ya gimana mau iso didik anak setane akeh. Dan juga wadukhulil malaikati. Kalau rumah dibacakan Al-Quran itu justru gampangno masuki para malaikat dalam rumah. Wa nuzulir rahmati was sakinati was sa'adati war raha, dan juga turun ketenangan, kasih sayangnya Allah ya itu kepada penduduk rumah itu. Nah, kalau penduduk rumah itu mau tenang, adem, dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya gampang. Pendidikan anak itu bisa gampang. Nah, ini loh, ini loh maksudnya apa namanya? Pengaruh nih. Jadi, apa sih hubungannya Al-Qur'an dibacakan di rumah dengan apa? Dengan pendidikan anak. Pengaruhnya itu loh, Pak. Al-Quran tangan, rumah tangga juga iso enak, omah yo adem. Kalau memang wong-wong iku maca Al-Quran, nah wong-wonge ora tau maca Al-Quran wis piye? Lho, Pak. Kita tuh punya rumah, Pak. Mana rumah kita itu? Hati. Nah, hati ini dhewe ora tau diademno karo Al-Quran wis piye terusan? Gus Imam wis kelewatan, Pak, maca sehari paling piro? 3 juz tuh ya? Enggak belas. Kadang itu masalahnya. Orang-orang semua rotal. Al-Quran itu dibaca ora direngekno. Api, ora salah kok. Cuma pengaruh terbesar dalam diri Anda itu tidak sekedar hanya mendengar, tapi dibaca. Sama dulu ayat-ayat hadis-hadis.
Kon maca, Pak. Maca. Saya nggak menafikan murotal api dan berpengaruh insya Allah. Tapi lebih berpengaruh kalau wonge iku mau sing maca. Kalau ngadem awake dhewe iku lho. Awake adem karena apa? Bacaan dia Al-Qur'an. Omahe ya adem karena bacaan Al-Qur'an. Terlebih-lebih ya bapak-bapak yang sudah tua umurnya 60 tahun, 70 tahun wis to gunakan waktu senggange kanggone maca Al-Qur'an. Bahkan kalau bisa per 3 hari Pak khatam wis urusan maca Qur'an wae. Per 3 hari khatam. Ojo sampai kurang daripada 3 hari ya. Maksimal iku 3 dina ku khatam. Wis udah ngapain Pak? Setua-tua itu wis tinggal apa? Tinggal nunggu waktu. Berarti kan karek apa? Karek mendekatkan dirinya terhadap Allah melalui kalamnya Allah. Itu ini penting. Ya sesibuk apapun maksimalkan ini. Ya saya juga berupaya bahwa murojaah apa pokoknya saya harus selesaikan. Dan ini berpengaruh dalam hidup kita. Sibuk atau Gus Imam? Sibuk. Sak juz iku berapa menit lho, Pak? Kok ngomong gak sempet iku lho piye? Ora sampai setengah jam. 20 menit iku semari. Pemane motor cepet kan? Mari ya. Nggak ada kata nggak ada waktu. Angkatnya turu lah paling nggak selesaikan 1 juz. Sama dulu rumah sampean. Tapi selang 1 bulan lo ya. Kalau seminggu, 2 minggu nggak ada waktu kecuali Al-Quran. Bahkan diantara mereka itu saking apal Al-Quran Pak, dia itu berbicara nggak mau bicara kecuali lafaz Quran yang keluar. Lafaz Quran yang keluar. Lafaz Quran yang dia nggak mau ngomong kecuali Al-Quran yang keluar. Insyaallah. Al-Quran. Saya punya pembahasan mendiagnosa hati sehat dari hati yang sakit. Hasil diagnosa Ibnu Qayyim dalam kitab Ighosatul Lahfan, maka awak-awak dhewe iki Pak, katek ngomong bosen maca Al-Qur'an Pak. Iku penyakit itu di hatimu itu. Penyakit di hatimu itu. Kalau sampai enggak iso apa kesempatan sampai bahasane gak sempet, itu bukannya gak sempet, loro hati kita itu. Itu mendiagnosa, jadi gak dokter tok yang punya diagnosa Pak ya. Ulama-ulama hati juga punya mendiagnosa. Ya, jadi saya Ibnu Qayyim menyebutkan 6, saya tambahin, saya ada 12. Dari banyak membaca buku yang lain saya kumpulkan jadi buku. Itu mendiagnosa hati yang sakit, saya sudah kumpulkan 16. Saya sisipin beberapa dalil dan beberapa perbuatan salaf. Itu penyakit tuh di dalam hati kita. Nah, ayo diobatin. Harus diobatin, Pak. Tenan Pak, ini mumpung gurung mati gitu kan. Mumpung gurung mati. Dan di beberapa buku yang saya baca, ada buku mutaakhirin, pernah beberapa cerita itu husnul khotimah bagi yang selalu menghatamkan Al-Quran. Itu judulnya husnul khotimah ma'akhatmil Quran. Di buku itu nyeritain betapa banyak orang-orang yang selalu biasa menghatamkan Al-Quran itu mati husnul khotimah. Maka menarik bagi saya. Jadi saya harus semangat untuk menghatamkan lagi. Sesibuk apapun harus semangat menghatamkannya.
Dan itu apa? Pengaruh Al-Quran menjadikan kita di akhir hayat kita itu menjadi husnul khotimah. Maka bapak-bapak, ayo semangat, ojo sampai kendu, pemane masa-masa ake penyakit, wis ake musibah, ake opo, ayolah disemangati moco Al-Quran. Kita tuh mau punya apa pak? Nggak punya apa-apa. Mau modal duit yo, nggak punya duit gitu kan ya. Modal tenaga yo, orang duit tenaga. Saya piye? Saya wis lah. Amal yang paling gampang, yang paling mudah adalah moco Al-Quran. Wis, rezeki ora sing ngrasani wong, wis ora sing opo, ya wis Al-Quran wae diwaca wae. Wis, penak polisan. Penak polisan iku. Ma min waktin, gak ada waktu kecuali Quran. Oh wis dipanceni anak mangan ya udahlah. Pulang maca Quran, lesu mangan maneh, maca Quran maneh, lesu mangan maneh. Ngono wis penak pol. Pel apa, Pak? Salat. Ya salat, mangan, maca Quran, salat, mangan. Wis ngono adem Pak ati. Enak. Taib ya begitu. Wa minal adillati ala dzalik. Wa minal adillati, dan termasuk dalil-dalil ala dzalika, atas pembentengan rumah dari syaitan dengan bacaan Al-Qur'an adalah hadis Abi Hurairah. Adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira. Kamu jangan jadikan rumah-rumah kamu itu koyok kuburan. Kenapa? Inna syaitona, sesungguhnya syaitan yafirru minal baiti, akan lari dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Perhatikan Pak sabda Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kuburan. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Syaukani, pengarang kitab Tuhfatul Ahwadi Mubarakfuri, mengatakan bahwasanya apa? Soale kuburan itu gak oleh diwacana Al-Quran. Nah, rumah kamu itu jangan kamu jadikan kayak kuburan. Harus dibalik. Omamu itu giwinin maca Al-Quran. Ojo dibalik, kuburan digawe maca Al-Quran, omahe gak pernah diwaca Al-Quran. Ini kebalik Pak. Balik sabdai Nabi. Lu Nabi lu ngomong, omamu itu ojo dadekno kaya kuburan. Lu kok piye maksudnya? Fa inna syaitona, syaitan itu yafiru, akan lari kalau dibacakan Al-Quran. Nah berarti kuburan itu kan karena nggak tahu diwacana Al-Quran, tempatnya apa? Tempatnya setan wakil iku. Dan memang tempatnya mereka begitu di sana, mau diapain lagi? Gitu kan? Nah omamu itu harus jangan, nggak pernah diwacana Al-Quran. Nah omah nggak tahu diwacana Al-Quran, disetelon dangdutan karo apa? Romai Rama karo apa itu? Mbok ya kurang ngerti aku jenenge. Ya tambah wake setane penuh Pak, setane penuh. Terus piye pendidik anak terus akeh setane terus piye? Wes. Piye Mas? Sandro TV ya burung? Ses. Dah. Paham Mas ya? Yang jenggot ini nomor TV apa? Ada khusus. Iyalah, sembono khusus. Ya wis lah, semangat pokoknya lah. Sementing diupayakan lah. Soal ini demi kebaikan apa diri kita dan kebaikan apa anak-anak kita. Baik, kita lihat. Wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu taala anhu,
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dakhala ar-rajulu, apabila seorang laki-laki itu masuk baitahu, rumahnya, fadzakarallaha, lalu dia berzikir kepada Allah, ingda dukhulihi, ketika masuk rumahnya, wa ingda ta'amihi, dan ketika makannya. Ini ketika masuk rumah zikir. Apa doa masuk rumah? Apa? Gimana? Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa bismillahi tawakkalna. Kan bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Ini hadis Hasan Syalbani. Masuk doa ini. Kok ora tau zikir ngono? Masuk rumah ini podo. Makanya setan hakik gitu bawa ya. Lihat. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang, salah satu dia, apabila seorang laki-laki itu masuk ke dalam rumahnya, lalu dia berzikir kepada Allah. Zikir itu apa? Maca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Wa inda ta'amihi, dan ketika makan membaca zikir. Apa ketika makan zikiri? Muhammad pas mangan dikira apa? Lho kok apa iku? Pas mangan iku dikira piye? Bismillah ngono ae. Ora ono tambahan maneh-maneh. Ora ono. Wis bismillah ngono ae, yakin? Ya wis bismillah ngono ae kok bupo mat. Bismillah ya wis bismillah. Lihat. Qala syaitanu, jarine setan Pak ini. Setan ngomong iki setan iki. Ketika jenengan iku pangkate ketika masuk rumah zikir, ketika mangan zikir, jari setan, la mabita lakum wala asya'a. Waduh, hari ini tidak ada tempat bermalam, dan hari ini tidak ada makanan untuk kita. Loh, berarti mafhumi wa idza dakhala, dan apabila seorang laki-laki mau masuk rumah, falam yadhkurillah, dan tidak berzikir kepada Allah, inda dukhulihi, ketika masuk, qala syaitanu, cari syaitan, adraktumul mabita. Bukan alhamdulillah ya, kalian ini sip dapat tempat tinggal, sip dapat tempat bermalam. Oh so, nah kalau setan bermalam punya apa? Bermalam di tempat kita, yang godain anak kita, bisikin anak kita, mau ada tempat ruangan kok. Gitu. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'ami, apabila dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika makan, qala cari syaitan, adraktumul mabita wal asya'a. Kalian itu dapat tempat tinggal dan dapat makan. Rawahu Muslim. Ini bukti, Pak. Jadi kalau kita semuanya itu enggak bentengi rumah dengan zikir, ya setan mlebu ae. Kalau udah masuk ngapain, Pak? Wong setan itu inasyaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Setan ku musuhmu. Aduh mubin, kan, musuh yang nyata kan. Enggak mungkin menang, Pak. Setan kalau udah masuk rumah enggak mungkin menang. Pasti apa? Embung, enggak tahu caranya kita menggoda agama kita, bisikin kita, itu udah pasti. Masya Allah. Iki Pak, setan
hanya enggak maca zikir. Apa maneh ada magnete. Lah iya, setan itu akan datang ke kita kalau ada magnete. Nah magnete piye? Ya apa ning jero omah iku. Ono TV, ono setan, ono apa? Ono sembarang kali lho, setan seneng ayo berfoya-foya, bersenang ria itu. Wis mungkin tahun baru kemarin nang omah deh ya bersorak-sorak di dalam rumah kita itu. Kita enggak lihat aja, tapi dia joget-joget itu. Ya piye ngono, dangdutan, ono musikan, wis ono rokokan, wis sembarang kali nang omahe dhewe. Ya wis setan tambah seneng tinggal di rumah, ya wis karek bisikin ke anak-anak kita, ayo dah tukaran. Ayo. Ya udah, tapi ya iki tugasnya setan. Nah, makanya gimana mau sukses anak-anak kita ini Pak, jadi anak soleh dan solihah kalau keadaannya kayak gini. Berarti saya ki sing duwe salah ke anak itu sapa? Wong tuwa atau anaknya? Wong tuwa aja nyalano anak. Kalau sampai anak itu mau nakal, duduk jadi anak soleh dan solihah, jangan sekali-kali nyalakan ke anak lah. Salahkan diri kita sebagai orang tua. Salahkan diri kita sebagai orang tua. Karena apa? Coba lihat kayak gini. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Sekarang selanjutnya Syekh Shalih Fauzan melanjutkan at-tarbiyatu min sinnis sabiati ila rabi'ata asyrata. Pendidikan anak dari umur 7 tahun sampai 14 tahun. Bicarane didik anak umur piro? 7 sampai berapa? Sampai 14 tahun. Ini masa-masa mereka ini belum balik. Biasanya belum balik. Biasanya Pak ini karena kita ini baliknya ini karena apa? Baliknya kita cepat karena apa? Kena karbit. Kena karbit. Awalnya ku aslinya ngono, iya berwayai balik. Tapi kena karbit, jadi apa? Jadi lebih cepat baliknya. Sehingga kalau saya baca di kitab-kitab ulama itu Pak, gambarannya gini. Laki-laki yang sudah balik itu orang tua tidak wajib ngasih nafkah ke anak kalau dia sudah balik. Berarti logikanya, berarti anak itu sudah mateng. Terus saya baca di pendidikan anak, umur orang itu kalau sudah balik itu berarti apa? Sinul kamal, aklu sempurna, akalnya itu sempurna. Berarti kalau akal itu sempurna berarti apa? Udah dewasa. Tapi rata-rata di kita Pak, anak sudah balik, tapi apa? Tambah bodoh. Wes balik kok tambah hebat terus piye gitu kan Pak? Iku jenenge matenge enggak stabil lah gitu. Harusnya orang balik itu berpikir itu luar biasa. Mikir aku ndelek duit, mikir bantu wong tua, dewasa. Iku jenenge balik. Harus bisa cari uang sendiri. Berpikir untuk itu. Ini malah balik jalur duit. Apa perlu piye gitu kan? Iku jenenge kurang normal, Pak. Balik itu malah kurang normal. Berbeda dengan wanita, karena wanita memang gak iso kerja, maka dia orang tua wajib menafkahi sampai dia menikah. Baru menikah urusannya suami. Kalau laki-laki gak, sinul bulugh. Saya baca di Mausu'ah Fiqhiyah. Ada kitab kalau ingin cepat nyari masalah itu Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah fi Madzahib Al-Arba'. Tinggal dia kayak komus.
lihat masalah apa, sinul bulugh, buka ada banyak masalah di situ. Nah itu bahas Pak, masya Allah. Jadi senjenenge balik itu sempurna sudah. Kadang-kadang umur 20 tahun ini gimana ini harusnya ini kurang mateng gitu loh. Ibarat kan kayak mangga gitu kan, gurung wayai mateng tapi di matengno, dikarbitno, jadi rasanya juga enak gitu loh Pak. Pisang gurung wayai tuwa di matengno, dikarbit ya kecut rasanya gitu. Nah rata-rata kita ini rasa-rasa kecut kabeh iki. Sok-sok ae balik tapi apa? Kecut kabeh soalnya kaken ndelok TV, kaken bergaul dengan wanita. Karena balik itu kaitannya dengan rangsangan wanita. Semakin Anda kenal wanita, semakin terangsang cepat baliknya. Zaman dulu kenapa kok mateng Pak? Mereka nggak pernah kenal wanita dan nggak pernah ketemu sama wanita. Wanitanya terjaga, awan dewek, bendino ketemu sama wanita. Kalau nggak di dunia online, di dunia apa? Offline. Allah musta'an. Hati-hati guys. Nah, terusnya Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, monggo azan dulu. Iya. Umur 16, umur berapa tadi? 7 sampai 14. Kata beliau, wa hadzas sinnu ahsanu wa ahsabu fataratit tarbiyati. Umur-umur yang semisal ini adalah umur panen di dalam masa-masa pendidikan. Jadi 7 sampai 14 ini umur-umur pendidikan dan umur-umur panen di masa-masa pendidikan ini. Umur-umur subur, umur-umur panen.
Karena umur-umur ini kan wis mulai paham apa yang kita mau sampaikan, mengerti apa yang kita mau sampaikan, itu paham dan ngerti. Maka harus kita kasih pengertian kepada anak-anak itu, baik adabnya maupun yang lain. Maka beliau wa hadzas sinnu dzahabiyyu litta'allumi wa bi khassatil hifdzi. Saat-saat ini umur-umur itu umur emas. Umur-umur emas untuk pelajaran, lebih-lebih untuk menghafal. Ini umur-umur emas dan umur-umur wapik untuk menghafal. Li khuluwi qalbihi minasyawaghili wal afkar. Karena apa? Umur-umur kayak gini masih kosong dari kesibukan-kesibukan, kosong dari pemikiran-pemikiran yang aneh. Berbeda kalau sudah balik. Kalau sudah balik Pak, pikirannya aneh-aneh. Makanya sudah tidak dikatakan umur emas lagi. Tidak dikatakan umur emas lagi. Enggak, bahkan kalau dikon ngapal susah. Karena dia sudah balik. Walaupun Allah mudahkan dia, tapi secara aturan mainnya itu susah. Makanya pas umur 7 sampai umur 14 ini gunakan waktu sebaik mungkin di dalam menghafal, di dalam belajar. Anda berikan adab-adab dan seterusnya langsung nancep di otak. Nancep di otak. Karena mereka sudah paham dan mengerti. Oleh karenanya waqad harasan nabiyyu alaihi salatu wassalam, Rasulullah itu semangat banget di dalam mengajari pendidikan saat-saat di umur yang demikian ini. Perhatikan sebuah hadis yang panjang dari hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kuntu radifan nabiyyi, saya itu pernah dibonceng oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, mau gak aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Kita lihat, Nabi itu semangat banget ngajarin Ibnu Abbas, dan waktu itu Ibnu Abbas belum balik. Belum balik Pak. Berarti masih umur biro 7 sampai 14-an. Lihat, di umur-umur ini apa yang ditekankan oleh Nabi Pak? Akidah antara dia dengan Allah. Akidah. Lihat kata Nabi, wahai Ibnu Abbas, ikhfadillaha yahfadka. Terangkan ke anak, ikhfadillah, jagalah Allah. Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah dengan cara apa? Jalani perintah-perintahnya, jauhi maksiat-maksiatnya. Itu selalu diulang-ulang itu. Ini disuruh ngapal, mari ngono ajarkan satu kata ini aja, ikhfadillah yahfadka. Wahai anakku, jagalah Allah, jalankan perintah-perintahnya, jauhi maksiat-maksiatnya. Allah akan menjaga kamu. Allah menjaga kamu, satu, badanmu dijaga oleh Allah. Dua, apa? Agama kamu. Sampai agama kamu tuh Allah akan jaga kamu. Sampai badan kamu Allah akan. Bahkan ada mengatakan sampai keluarga kamu akan dijaga oleh Allah. Min kullil makruhat, dari apa-apa yang dibenci, dijaga oleh Allah Pak. Syaratnya apa? Nah, al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Saya baca kitab Syarah Arba'un Nawawi miliknya Ibnu Rajab, Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ini Masya Allah bagus banget. Dijelaskan dalam kitab itu Ibnu Rajab sampai
ngasih contoh Pak. Di umur 100 tahun, di umur sampai 120 tahun, 80, 90 itu gono Pak, penyakit itu gono. Ora ono penyakit itu ora ono. Bukan karena pola makan masalahnya Pak, karena soalnya jogo Allah. Nggak ada mata mereka itu sampai buta itu nggak ada. Nggak ada kerenyang-kerenyang ora ono Pak asam urat, ora ono kabeh. Soalnya mereka selalu menjaga Allah. Mata mereka dipakai jaga Allah, telinga mereka dipakai jaga Allah, hidung mereka dipakai, semua organ tubuh dikirim jaga Allah. Maka organ tubuhmu akan dijaga oleh Allah. Sampai-sampai dalam sebuah cerita, Ibnu Rajab cerita itu, ada seorang laki-laki itu Pak, itu dihadang oleh penjahat dan perampok. Coba lihat, dijaga oleh Allah, jadi nggak sido dirampok Pak, nggak sido dirampok, soalnya dia dijaga oleh Allah. Bahkan harimau itu mau menerkam dia, itu nggak jadi menerkam, karena dia menjaga. Nah dewek yo gak tahu jogo Allah Pak, motonin dewek ya ndelok TV terus. Ndelok goyang-goyangan apa goyang-goyang nyanyian itu delok ini wae. Nah ya piye mau dijaga oleh Allah dewek iki ora mau menjaga Allah. Balasannya lah kalau dewek iki mau jaga Allah ya akan dijaga oleh Allah. Dewek ora gelem ya ora iso lah. Telingan dewek iki yo ndelok ringeno musik kae karo wong wedok joget-joget niku terus ya harus piye ngene iki. Lidah lisan kita ini makan riba, makan barang-barang haram ya, mana mau dijaga oleh Allah Pak. Nah ini kita tanamkan di anak ini sejak dini. Ihfadillah yakfatka. Nak jagalah Allah, nak Allah akan jaga kamu. Tanamkan itu. Sejak kecil Pak, umur 7 tahun tuh sudah meresep anak itu. Ihfadillah yakfatka. Jaga Allah, nak Allah akan jaga kamu. Ikhfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan menjumpai Allah di depan kamu. Ismana, jagalah Allah, Allah akan menolong kamu. Allah akan memudahkan urusan kamu. Urusan opo wae yang kamu hadapi, selama Anda itu jaga Allah, Allah akan gampangkan. Bahasanya Rasul, tajidhu tujahaka. Kamu akan menjumpai Allah di depanmu, sampai dibahasakan di depan kamu. Mana digampangno urusan kamu. Bukan maksudnya Allah di depan kamu, enggak. Maksudnya apa? Sebuah gambaran kalau Allah di depan kita, terus Anda itu mengadu dengan Allah, Allah gampangkan urusan. Gampangkan oleh Allah urusan apa aja. Ini kan ini akidah kan Pak. Kalau ditanamkan ke anak kan luar biasa kayak gini. Tajidhu tujahaka. Tapi sudah jam 7:30. Insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan yang minggu depan insya Allah Ta'ala. Semoga Allah selalu membimbing kita menuju jalan yang lurus, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak saleh dan salihah. Allah selalu menjaga kita dan anak kita dari godaan-godaan syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.